tempat kejadian peristiwa itu terjadi di mana, di kabupaten mana, di Manowari kah, di Pedal kah, di Kalimantan kah, atau di Bintuni atau di mana? Kemudian kapan? Terus bagaimana? Nanti semua itu ditulis di kertas yang tadi sudah dibagikan itu. Bukan satu saja, satu artikel saja. Jangan. Kalau sudah dapat satu artikel, kunci di situ baru analisis dia. Temukan 5W1H dalam satu artikel itu. Jangan artikel, jangan pakai 5 artikel untuk lihat oh mau di sini tidak satu artikel, tapi di dalam satu artikel itu mencakup 5W1H. Paham ya? Paham kan teman-teman? Halo? Oke, saya kasih waktu 5 menit saja. Fokus pada siapa yang tadi dalam buku kita itu siapa? Siapa yang bicara, bagus teknik, juga siapa
pagi tanggal kejadiannya. Kapan itu berarti waktu, tanggal, bulan, jam. Dia apa, bagaimana? Kalau sudah temukan langsung tulis langsung mulai tulis. Ayo. Ini tulis begini ya, nomor 1 apa judul, kemudian nomor 2 itu siapa. Maaf, nomor 1 itu what dulu, apa beritanya, apa masalahnya. Kemudian nomor 2 itu siapa. Nomor 3 kapan. Nomor 4 bagaimana. Nomor 5 di mana. Terakhir nomor 6 baru why, mengapa. Kamu kan itu dulu. Apa? What? Apa masalahnya? Apa peristiwanya? Apa beritanya? Berita itu tentang apa? Masalah itu tentang apa? Kejadiannya itu tentang apa? Itu apa? Nomor 1. Kemudian nomor 2, siapa? Siapa yang ada dalam berita itu? Atau siapa yang bicara dalam berita itu? Berita itu tentang siapa? Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, kapan? Tanggalnya, waktunya, bulan, tahun, itu kapan? Kemudian yang keempat, bagaimana? Bagaimana ceritanya, prosesnya, kronologi kejadian. Itu bagaimana? Kemudian yang kelima, di mana? Kejadian itu di mana? Kabupaten kah, di provinsi kah, di Manggar kah, kampung di mana, distrik, kabupaten. Kemudian nomor 6, why, mengapa? Kenapa kejadian ini terjadi? Kenapa peristiwa itu terjadi? Kenapa orang itu bicara begitu? Itu temukan itu dulu. Supaya kita sama-sama tahu bahwa kalau sebuah berita, rangka sebuah berita itu sebuah berita bagus pasti ada satu hal.
Ya, sudah ada yang ditemukan kan? Sudah, silakan angkat tangan. Angkat tangan terus. Nanti ke depan baca. Bukan baca semua. Ini. Silakan, saya beri kesempatan. Siapa yang sudah dapat, sudah temukan, sudah buat, silakan. Kayak artinya ini kita mungkin juga teman-teman menangkap dari materi, menangkap dari materi yang tadi diberikan ini dari sejauh mana. Kita langsung aplikasi. Ya, baik. Izin, ya, saya hanya menyampaikan salah benar nanti didekati dua narasumber yang luar biasa. Ya baik teman-teman, mungkin yang saya lihat di sini di halaman 3. Ya mungkin teman-teman yang pegang koran bisa lihat sama-sama. Ya. Korannya tidak sama ya. Nah ini. Ya baik. Menurut saya yang saya lihat dan saya menanggapi dari berita ini, Satgas Chatdens menangkap pelaku pembunuhan 2 anggota BRIMOB di Nabire. Ya, mungkin yang pertama adalah judulnya yang itu, dan ini sambil di HP dulu. Ya, yang pertama kita mengangkat, saya melihat dari sini adalah judul. Ya. Satgas Chatdens menangkap pelaku pembunuhan 2 anggota BRIMOB di Nabire. Ya, dan yang menangkap karena pembunuhan adalah Septrianus Y, yaitu yang dia adalah pelaku pembunuhan yang harus dicari, ya, dan harus menangkap. Dan menangkapnya di mana? Di Nabire, Papua Tengah, pada tanggal 13 Agustus 2025 di distrik Siwo. Pelaku juga ditangkap merupakan salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pelaku ditangkap di Polsek Topo.
dikenal dari pembunuhan. Ya mungkin karena bahasa Inggrisnya dia agak sedikit ini, jadi saya tidak baca lagi. Lalu yang dari poin-poin ini menurut saya lihat yang sudah meliputi 5 HW tambah 1 hajar ini yang saya ambil dari ini. Mungkin seperti itu menurut pandangan saya, dan dijelaskan nanti narasumber yang lebih jelaskan lebih detail untuk kita semua. Mungkin dari itu, terima kasih. Untuk Pak Pak, terima kasih. Ya, tadi salah satu contoh tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Saibah, Satgas Kartens menangkap pelaku pembunuhan 2 anggota Brimob di Nagire. Nah, berarti 5W1 hanya kan tadi sudah kita sama-sama dengar bahwa di sini adalah menjadi topik utama adalah Satgas Kartensnya. Satgas Kartens yang apa yang melakukan, jadi tindakan pasif, tindakan aktif. Dia melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan 2 anggota Brimob di Nagire. Jadi yang jadi topik utama adalah Satgas Kartensnya. Jadi dalam hal ini polisi, anggota Brimob itu. Kemudian kejadiannya di mana? Di Nagire. Tanggalnya tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Terus kronologisnya, bagaimana penangkapan itu sudah diamankan dan seperti itu. Jadi luar biasa itu. Berarti sudah menangkap ya, sudah menangkap. Oke, kita tepuk tangan. Selanjutnya satu lagi dari perempuan, ya, perwakilan perempuan. Satu lagi sudah ada laki-laki, perempuan, atau tadi sudah dari sini sudah 2. Dari tengah dari sini siapa satu? Oke, mari. Supaya kita lanjut ke sesi yang berikut. Ya, perkenalkan nama dulu. Ya, selamat malam untuk kita semua. Selamat. Ayo semangat. Ayo semangat. Ya. Dari koran yang saya lihat dan saya baca, ya, terkait dengan Pidana Manokwari, ambil kasus di Bikol, Kurban Papua yang diinvestigasikan Polres Manja. Kita langsung saja ke poinnya saja. Iya. Dan saya lihat di sini, ya yang pertama apa? Saya terkait dengan judul, yaitu Pidana Manokwari ambil kasus di Bikol, Kurban Papua yang diinvestigasikan Polres Manja. Dan dalam kasus ini siapa yang menjadi pelaku, yaitu pihak Papua. Dan kejadian ini di mana lokasinya itu di Kabupaten Manokwari Selatan. Dan kejadian ini kapan terjadi? Ya, terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Iya. Kemudian kenapa? Ya, karena merugikan keuangan negara. Terus prosesnya bagaimana? Ya, dan tersangka ditahan selama 20 tahun. Mungkin itu pendapat saya. Sekian, terima kasih. Silakan dulu. Ya, jadi tadi itu yang dia ambil dipilih oleh siapa namanya? Oke, Sahure. Ya, kejadian Manokwari ambil kasus di Bikol Kurban Papua yang diinvestigasikan Polres Manja. Ya, jadi dari judul ini saja
sebenarnya kita langsung bisa tahu bahwa atau subjek utama dari berita ini adalah Kejari Manokwari. Nah, subjek itu selalu ditempatkan pertama. Nah, objeknya apa? Objek dari berita ini adalah pegawai Bank Papua yang melakukan ini korupsi sehingga kasusnya di SP3-kan oleh Polres Mansel. Nah, jadi itu kita ketika latihan terus kita akan langsung tahu bahwa ini pelaku utama atau subjek. Kalau dalam kalimat subjek utama dari berita ini adalah Kejari Manokwari, Kejaksaan Negeri Manokwari. Nah, peristiwanya bahwa kasusnya yang di SP3 kan dihentikan itu diangkat kembali. Nah, di mana itu di Mansel? Kejadiannya di Mansel, TKP karena Mansel kan belum punya kejaksaan, masih dari Manokwari, sama kita beda juga. Kita belum punya kejaksaan, jadi masih ditangani di bawah Kejaksaan Negeri Manokwari. Kemudian prosesnya tadi yang keliru itu terkait dengan waktu atau ini, jadi dia bukan waktu ini bukan dari tahun 2022 sampai 2023, bukan tentang waktu kasus itu, tapi peristiwa ini Kejaksaan Negeri ini ke Mansel untuk angkat kasus ini, itulah yang dimaksudkan. Jadi bukan waktu tahun kasus korupsi itu dilakukan, tapi peristiwa fakta bahwa Kejaksaan Negeri Manokwari pergi ke Mansel untuk angkat kasus ini yang sudah ditutup oleh Polres Mansel. Itu maksudnya. Jadi keterangan waktu itu di situ. Jadi keliru sedikit di situ. Kemudian mengapa? Ya betul, karena merugikan keuangan negara. Jadi kasus korupsi ini memang tetap harus pengembalian keuangan negara. Sehingga proses itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri. Bagaimana tersangka prosesnya diangkat, jadi kasusnya diangkat kembali, diperiksa semua kembali. Ya. Oke, terima kasih sudah paham ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi kita semakin baca sesuatu, kita menerima informasi, kita langsung bedah, kita langsung baca. Oh ini siapa ini yang bicara? Oh bupati. Oh ini gubernur. Oh ini presiden. Prabowo bicara ini. Oh kebijakan ini. Jadi kita langsung oh ini ketua yang bicara begini. Oh subjeknya siapa? Objeknya apa? Apa yang dibicarakan? Apa ini? Tempatnya di mana? Jadi kita sama juga pada saat menulis juga begitu, kita menulis begitu. Siapa subjeknya, dia melakukan apa? Begitu. Dari sini ada lagi satu atau cukup? Cukup. Ujung kiri sudah, tengah sudah, kanan. Oke, saya masih kasih satu lagi baru kita kunci. Kalau tidak nanti saya tunjuk. Oke, lebih angkat tangan daripada nanti saya tunjuk. Kata-kata kalian yang sudah siap. Oke, kalau begitu yang ini, yang oh ya silakan. Oke siap silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rizwan Siva. Yang saya sampaikan di sini izin, artinya kalau secara namanya media, kita pasti semua tahu yang namanya media. Nah, pasti kita bisa kasih like dan berupa Facebook dan lain-lain. Saya ini untuk dasar-dasar itu kasih pandangan, gambaran supaya kalian lebih memahami
Nah, saya juga ini untuk bergaul. Artinya dasar-dasar bahasa juga bisa tulis berita, gitu. Nah itu hanya kemauan saya. Nah seketika ada ruang saya terus bergaul. Gitu. Terima kasih waktu saya kembali. Ya, jadi saya terima kasih kalau ada yang berminat, maka malam ini juga saya langsung kasih keputusan bahwa siap aja nanti itu kagak kasih masuk di Kalawai. Nanti mudah-mudahan besok ini ada uji kompetensi. Nah kalau masih bisa buka satu kelas, tapi nanti ada itu kakak dulu jalan 6 bulan. Kalau sudah nanti ada uji kompetensi wartawan, nanti ada kita daftarkan di PWI Bogor supaya nanti bisa punya sertifikasi dari Dewan Pers, baru bisa meliput, bisa punya legalitas hukum gitu. Ketika mau bicara mau di mana mau dikomplain mau ini bisa di pers gitu. Tapi harus ikut dulu 6 bulan supaya tahu benar apa yang semua metode yang tadi gitu. Dan cara menulis apa nanti kita dari ya. Jadi itu saya senang kalau ada yang mau ini nanti mudah-mudahan tahun depan kalau Pak Bupati mendukung, maka kita buat satu kegiatan pelatihan jurnalistik dan juga jurnalisme warga. Nanti kita buat di kantor Bupati, kita panggil juga teman-teman pemuda gereja dari seluruh distrik, perwakilan pangkat kan. Kalau nanti kita buat di situ yang berminat untuk jadi wartawan juga ini. Dan saya dorong. Sebenarnya Demas Hore yang tadi sudah ikut di Dobrai dengan James, saya tidak tahu James sudah urus, dia kan belum. Makanya kalau yang ikut saya berarti saya urus supaya bisa ikut legalitas, jadi supaya punya satu pers. Satu pers itu jadi kekuatan hukum kita begitu, kalau kita bisa melakukan karya jurnalistik. Oke, siap. Terima kasih. Luar biasa. Berarti saya kasih kesempatan lagi satu ke sini, kalau tidak mungkin saya mau perempuan. Perempuan saja sudah. Ada sudah kan? Belum. Gimana ini? Jadi kau belum makan. Kalau perempuan belum mereka belum makan. Ada sudah. Belum. Ayo. Nanti lagi sama. Oke, kakak siap? Sudah temukan? Belum? Belum juga? Sudah? Belum? Rizal dilaporkan tenggelam di pantai Musi Teluk Sawaibo. Terus yang kedua Ahmad Rizal. Terus yang ketiga Kamis tanggal 9 bulan ke-10. Yang keempat Batu Kotak belakang Hotel Holiston.
Pemanggilan menuai pokok. Jadi apa yang saya sampaikan oleh saudara siapa? Onesimus Rio. Jadi kejadiannya adalah satu pelajar SMP tenggelam di Teluk Sawah itu, pencarian terkendala cuaca. Nah ini kalau dibaca dengan cermat, ini ada pernyataan dari kepolisian, dari Basarnas. Nah, jadi pencarian terkendala cuaca ini adalah statement dari Basarnas. Maka subjek utama di sini adalah Basarnas. Basarnas Manokwari yang apa? Kejadiannya apa? Mereka melakukan pencarian terhadap siswa pelajar SMP rendah yang tenggelam. Itu namanya siapa? Ahmad Saldi. Jadi topik utama di sini adalah Basarnas, subjeknya Basarnas yang melakukan pencarian. Karena subjeknya bukan Ahmad Saldi. Dia sudah meninggal dan belum ditemukan. Kejadiannya itu pencarian itu dilakukan itu hari Kamis tanggal 9 Oktober kemarin. Nah, satu kotak pelarang teroris ini adalah titiknya yang hilang. Jadi itu TKP, itu tempat kejadian, tempat dia dinyatakan hilang. Tapi proses pencarian yang dilakukan oleh Basarnas, lokasinya itu adalah seluruh Teluk Sawah itu. Begitu. Jadi bukan ini bukan batu kotak belakang Hotel Oristo, bukan. Satu kotak belakang Hotel Oristo itu adalah titik terakhir yang anak ini ditemukan atau dia hilang itu di situ. Tapi proses evakuasi atau pencarian yang dilakukan oleh Basarnas itu meliputi Teluk Sawah itu. Begitu. Jadi kita bedakan ya. Batu kotak itu dalam informasi kita itu adalah lokasinya hilang. Sementara proses pencarian itu dilakukan seluruh Teluk Sawah itu. Begitu. Jangan kita ambil keterangan tempat itu di batu kotak. Berarti dia polisi berputar-putar di batu kotak. Karena orang ada sisi sampai di pasar Sanggen, kemudian kita di Hotel Oristo sampai keliling gitu, sampai di Pelabuhan Manokwari. Tapi tidak ditemukan, itu yang cuma baru ditemukan. Oke, begitu. Tapi terima kasih Onesimus, luar biasa. Oke, kita tepuk tangan untuk Onesimus. Ya. Oke, ini pertanyaan saya terakhir sebelum saya akhiri sesi saya. Saya mau kasih hadiah juga, ada hadiah. Pertanyaannya satu saja. Berita itu ditulis berdasarkan apa? Fakta. Oke, fakta. Cepat, harus angkat tangan dulu baru jawab. Kalau jawab saja langsung begitu tidak ini dapat hadiah. Oke. Ya. Kalau dapat hadiah, kalau ada hadiah itu cepat ya. Ya, oke. Dalam media itu kan ada dikenal dengan subjektif. Nah, arti kata subjektif itu apa? Tidak boleh kita menulis sebuah berita atau menyajikan sebuah informasi itu keterangan pakai subjektif, harus berdasarkan fakta. Tahu? Tadi fakta. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan subjektif? Silakan, teman-teman. Silakan, hati-hati. Angkat tangan dulu baru ini. Jawab.
Sebut nama dulu baru jawaban. Baik, perkenalkan nama saya Christopher Sultan dari Pendeta ini. Ya. Iya. Data. Data, tidak salah, kurang tepat. Ya, silakan ini Ibu. Baik, dari pendapat saya mungkin sesuatu yang subjektif itu opini pribadi, terus apalagi yang tadi pokoknya itu saja. Oke, siap. Perempuan. Ya. Saya perkenalkan nama saya Mas Taiwan. Subjektif, artinya kata-kata yang lengkap, kosakata yang lengkap. Oke, ya. Oke. Ada lagi? Oke, silakan kita terus. Perkenalkan nama saya Ferdinand Sepa dari Bangka Belitung. Subjektif artinya suatu pandangan satu kata, dari satu kata sampai 15 dan 10 sampai 15. Ya, terima kasih. Jadi subjektif itu dalam sebuah berita kita menyanyikan sebuah berita itu adalah tidak boleh menggunakan opini atau pikiran kita pribadi. Jadi kita harus menulis berdasarkan sesuai dengan fakta yang kejadian. Bapak Wakil Bupati tadi pakai baju putih, celana putih, ya kita tulis baju putih, celana putih. Jangan kita, ini bendera merah putih, jadi baju merah, celana putih. Itu salah. Jadi kita menulis sesuai dengan fakta. Oleh sini mesti benar, dia dapat hadiah. Tepuk tangan untuk kondisi sosial. Bali ini kemarin dari Jakarta. Ini untuk mendukung teman-teman supaya artinya kata bisa semakin kuat dan apakah tidak boleh kalah dengan teman-teman di luar. Bukan bahwa Pamka Ayo gua juga punya kualitas dan kita siap tak berbeda. Oke. Terima kasih. Berkaitan dengan video, ini sekilas saja, coba lewat saja. Nanti linknya saya bagi nanti bisa diteruskan link untuk download videonya. Tapi saya selalu pakai aplikasi Ya baik, izin narasumber yang saya hormati, ini sebagai saran saja untuk kedua bapak, kalau bisa nanti ada ibu, bapak ini sudah ada, supaya teman-teman yang sudah memahami sudah bisa untuk mengerjakan apa yang sudah diikuti dari tadi sampai dengan sekarang. Namun mungkin ada kesalahan-kesalahan atau seperti apa bisa melakukan pendampingan secara langsung, sekalipun tidak sama-sama, tetapi mungkin pemantau dan melalui grup yang ada bisa menyampaikan. Baik, saya begini,
judulnya saja ini spirit ya, aplikasi Insop, nama aplikasinya itu Insop. Terus sudah mesti ini. Nanti ada pada link ya. Panduannya. Oke teman-teman, jadi begitu ya kurang lebih ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita untuk sesi ini walaupun singkat tapi mudah-mudahan ada yang tertinggal dari materi yang diberikan. Nanti di grup baru kita bisa lanjuti. Ada lagi yang menjadi jurnalis nanti intensif terus ikuti di grup. Kalau ada waktu kita tulis bersama, tulis nanti dalam. Tapi untuk semua ya, bukan satu orang aja. Bukan dia mengaku jadi ini kita salibkan dia lagi. Tapi kita semua. Oke. Mungkin begitu. Panitia kita kembalikan waktu. Sekian dan terima kasih. Panitia dan 9 pangka saya baik mengucapkan terima kasih kepada kedua bapak dengan materi yang sudah memberikan kepada kami. Tuhan memberkati. Sekali lagi mari kita berikan aplaus. Ya, ini sudah jam 8. Pasti tentunya teman-teman juga sudah capek. Nah, sebelum kita mengumpulkan kegiatan bisa malam hari ini kita membaca jadwal untuk besok jam 8 sampai jam 8.30 ibadah hari Sabtu. Jam 19 baru kita akan mulai kita berpelatihan yang ketiga. Jadi teman-teman peserta yang sudah datang, kami panitia sudah menyiapkan penginapan di yang terjauh dan dekat ini. Jangan sampai menjadi nambah untuk kegiatan selanjutnya. Nah, ada juga tempat yang bagus. Boleh tinggalkan hanya 2 malam, 1 malam. Mari tinggal bersama kami. Kami punya tempat yang tidak layak untuk pakai, tapi mari kita akan tinggal bersama-sama. Iya, jadi panitia sudah menyiapkan makan malam untuk kita akan makan bersama, dan kita akan berdoa untuk kita akan meyakini untuk punya kegiatan di hari pertama dengan doa. Boleh saya berikan kepada kakak koordinator Rayon 2 pegang pekerjaan untuk membawa kita dengan doa. Ya,
baik. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami kenal melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kembali lagi saat ini dengan kepala kami yang tertunduk, hati kami yang terangkat, serta kami mengenal nama Tuhan. Bapa kami bersyukur kalau di hari ini Engkau telah mempertemukan kami dalam satu momentum agenda yang luar biasa bagi kami, anak-anak muda sebagai generasi penerus gereja, generasi penerus pemerintah, dan tongkat estafet untuk melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab amanat yang Tuhan Engkau percayakan kepada pendahulu kami, orang tua kami, dan Engkau juga melibatkan kepada pribadi dan saudara kami sebagai anak-anak muda. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami telah mengikuti seminar dan pelatihan manajemen kepemimpinan. Di hari ini boleh kami lewati kegiatan pembukaan sampai dengan beberapa tahapan yang telah kami lewati bersama-sama materi. Bapa di dalam surga, kini tiba saatnya untuk kami pulang dan kami akan beristirahat. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan yang telah tersedia. Sebelum kami menikmati air berdoa yang kuat, Tuhan Engkau sucikan, Engkau berkati, Engkau kuduskan makanan ini agar kami boleh menikmati bersama-sama. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa juga menyerahkan sisa acara ini pada besok nanti, mulai dari pagi hingga siang sampai yang terakhirnya boleh kami mempertaruhkan di tangan Tuhan agar Tuhan Engkau berkati, semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, hamba juga berdoa untuk pemateri, Ketua Departemen bersama dengan Ibu dan juga Pak Joy bersama dengan Bapak, yang mana sebentar lagi mereka akan melanjutkan perjalanan kembali ke keluarga. Bapa di dalam surga, kami memohon agar Engkau hadir sebagai cuaca, Engkau juga hadir sebagai jalan, Engkau juga hadir sebagai sopir, sehingga Engkau mengantarkan mereka, tibakan mereka bersama dengan keluarga. Maka situ namamu dipuji dan dipermuliakan Bapa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk semua yang telah kami lewati, baik dari awal pertengahan hingga berakhirnya ini dengan baik. Inilah doa dan ungkapan syukur kami sama ini. Telah kami benar-benar syukur. Haleluya. Amin. Waktu saya. Terima kasih kepada selamat ulang tahun kami ucapkan selamat panjang umur kita dan doakan Bye.